Halo teman Ruang Cerita, saat channel Ruang Cerita mencapai 1000 followers dan 4000 jam tayang, Ruang Cerita akan memberi giveaway eksklusif Ruang Cerita. Jadi nonton sampai habis, karena detailnya ada di akhir video ini. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng, ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Kos pondok Cina itu dikenal murah dan dekat kampus. Tapi katanya kamar nomor 3 sudah lama tak dihuni. Tertutup rapat, kotor, dan katanya ada penunggu. Sebut saja namanya Sari, mahasiswi rantau dari Solo. Tak punya pilihan, dia butuh tempat tinggal cepat dan murah. Bu Rini, sang pemilik kos, hanya berkata pelan, "Kalau malam, jangan terlalu banyak buka jendela ya mbak." Malam pertama terasa biasa, tapi saat Sari hendak tidur, terdengar suara benda jatuh dari dalam lemari. Saat diperiksa, tidak ada apa-apa, hanya satu boneka kain tua tergeletak di pojok lemari. Kepalanya besar, bajunya lusuh, dan tangannya kaku seperti lidi. Sari mengangkat boneka itu dan membuangnya ke tong sampah luar. Tapi saat pagi tiba, boneka itu kembali duduk di atas meja belajarnya. Pagi itu, Sari berusaha berpikir logis. Mungkin seseorang hanya iseng, tapi siapa yang akan repot-repot mengangkat boneka kumal dari tong sampah dan mengembalikannya ke kamar? Ia kembali membuangnya, kali ini membungkusnya rapat dengan kantong plastik hitam dan membuangnya ke tempat sampah besar di ujung gang. Malamnya hujan turun, angin menerpa jendela kamarnya. Sari yang sedang mengerjakan tugas terkejut ketika mendengar suara tok 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 pelan dari balik lemari. Bukan suara keras, tapi cukup teratur dan jelas. Saat ia mendekat dan membuka pintu lemari, boneka itu sudah ada di sana. Duduk diam, menatap lurus ke arah Sari. Matanya kini seolah sedikit lebih terbuka dari sebelumnya. Sari tak tahan, ia mencoba menghubungi Bu Rini, tapi ibu kos itu hanya menjawab singkat, "Biasa, dulu juga begitu." Malam ketiga jadi lebih mencekam, sekitar jam 2 pagi saat lampu kamar mati sendiri. Terdengar suara halus dari kolong kasur, seperti bisikan tapi bukan suara manusia. Seperti suara serak yang terus berulang. "Main sama aku, main sama aku." Sari memberanikan diri mengintip ke bawah kasur, hanya ada kegelapan. Tapi saat dia hendak mundur, tangan kecil penuh debu mencengkram pergelangan kakinya. Sari berteriak sekeras mungkin. Ketika lampu kembali menyala, semuanya kosong. Tapi di atas meja, boneka itu duduk sambil memegang pulpen dan menulis di atas kertas, "Aku belum selesai bermain." Ketakutan memuncak saat Sari mulai menyelidiki kamar nomor 3. Ia bertanya ke penghuni lama yang masih tersisa. Salah satunya adalah Randy, anak tingkat akhir yang tinggal di kamar paling pojok. Randy mengatakan kamar itu pernah dihuni oleh seseorang mahasiswi bernama Intan. Ia pendiam, penyendiri, dan punya ketertarikan dengan hal mistis. Suatu malam, Intan bermain jelangkung sendiri, menggunakan boneka buatan tangannya sendiri. Ia menutup diri di kamar selama 3 hari. Saat pintu dibuka paksa oleh warga kos, Intan ditemukan sudah tidak bernyawa, duduk kaku sambil memegang boneka itu di dada. Wajahnya membiru dan matanya membelalak ke arah langit-langit. Setelah mendengar kisah Intan, Sari mencoba menghubungi orang pintar.
Namun Bu Rini menolak keras. "Jangan, nanti makin marah. Sudah pernah dicoba tapi gagal." Malam berikutnya Sari mendapati tulisannya di buku catatan berubah. Bukan tulisannya sendiri, tapi catatan yang mengulang satu kalimat. "Aku belum pulang, aku belum pulang." Dinding kamarnya pun perlahan berubah. Saat Sari menyentuh tembok dekat meja belajar, cat putihnya mengelupas. Di baliknya tertulis dengan arang, "Intan, aku di sini." Tangannya gemetar saat ia menoleh ke jendela. Boneka itu sudah berdiri tegak di kusen. Senyumnya lebar seolah mengejek. Panik, Sari berniat pindah kamar, tapi anehnya saat ia mencoba membuka pintu, gagangnya tidak bisa diputar. Bahkan saat dipaksa, pintunya seperti terkunci dari luar dan dalam sekaligus. Ia menggedor, berteriak, tapi tak ada seorang pun menolong. Lampu kamar padam tiba-tiba, nafasnya memburu. Kemudian dari kolong meja terdengar bunyi seperti benda diseret. Lalu muncul kepala boneka itu, mengguling perlahan, diikuti tubuhnya yang seperti bergerak sendiri. Menyeret dirinya maju dengan satu tangan. Saat ia mendekati kaki Sari, terdengar suara khas itu lagi. "Main sama aku sampai pagi." Sari mencoba memukul boneka itu dengan kursi, tapi saat kursi mengenai tubuh boneka, kursi itu terpental sendiri, seolah menghantam sesuatu yang tak kasat mata. Boneka itu kembali duduk di tempatnya, lalu mengangkat kepalanya sendiri dengan tangan kanannya. Kepalanya seperti tidak terikat sempurna, hanya terhubung benang-benang kasar. Tiba-tiba kamar terasa dingin, sangat dingin. Cermin di dinding retak sendiri, dan dari retakan itu muncul wajah pucat. Perempuan muda, matanya kosong, mulutnya seperti sobek. Itu wajah Intan, dan ia berbisik, "Kamu gantikan aku ya, aku lelah." Saat pagi tiba, Sari ditemukan pingsan di dalam kamar. Bu Rini dan warga kos mendobrak pintu setelah mendengar teriakan dari malam sebelumnya. Yang aneh, pintu tidak terkunci, tapi Sari tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh lebam dan ada bekas goresan seperti tulisan di lengan kirinya, "Jangan tinggalkan aku." Boneka itu tidak ada di tempat. Sari dilarikan ke klinik. Saat diperiksa, dokter berkata luka gores itu seperti bekas lidi atau kawat yang digunakan berulang kali. Tapi tidak ada tanda benda tajam ditemukan. Sari memutuskan untuk pulang ke Solo, tapi malam sebelum ia pergi, sesuatu membuatnya menggigil. Saat ia mengepak barang, boneka itu muncul kembali. Duduk rapi di dalam koper, tangannya memegang foto Sari yang robek di bagian wajah. Di dinding kamar tertulis besar-besar, "Kamu sudah dipilih, tidak ada yang boleh pergi." Sari lari keluar kamar, membuang koper, boneka, dan semua barangnya. Tapi sepanjang lorong, lampu mati satu persatu, dan suara anak kecil tertawa terdengar mengekor. Pelan, lalu keras, lalu hilang. Hingga hari ini, kamar nomor 3 tetap kosong. Boneka itu tidak pernah ditemukan lagi. Tapi setiap malam Jumat, penghuni kos sering mendengar suara kursi ditarik pelan, dan kadang suara pena menulis sendiri di meja. Bu Rini tak pernah menyewakan kamar itu lagi. Sari, ia tak pernah kembali ke Depok. Tapi satu hal yang aneh, 2 tahun kemudian penghuni baru menemukan buku catatan di bawah laci meja kamar itu. Isinya tulisan tangan Sari dan kalimat terakhir yang ditulis dengan tinta merah, "Sekarang aku sudah pulang, tapi kalian belum." Kalau kamu punya pengalaman dengan cerita ini, silahkan menambahkan di kolom komentar. Kirim kisah horormu ke email yang ada di deskripsi, dan kami akan ceritakan. Nyalakan lampu kamu kembali, tapi apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu?
atau sosok dalam cerita sudah menemanimu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.